Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Wow, senang sekali ya hari ini kita masih tetap bertemu walaupun dalam keadaan online, tapi kita tetap bersyukur karena pada hari ini kita boleh beribadah dan menghadap ke hadirat Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu kita akan bernyanyi dan semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujian, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekarang kita minta pertolongan Tuhan untuk beribadah. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari dan pagi yang indah yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Saat ini kami anak-anak-Mu akan beribadah. Sertailah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita angkat pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan agar kita bisa konsentrasi dengan baik. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan kasih karunia. Saat ini anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau sertai, Engkau bimbing agar firman itu tidak lewat begitu saja, tetapi menjadi suluh dan pedoman bagi hati anak-anak sekolah minggu. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak sekalian, selamat pagi. Shalom. Masih ada sukacita? Masih semangat? Pasti masih semangat. Nah, kalau tadi Ibu Guru Cindy sudah memimpin kita dan kita menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan, sekarang Ibu Guru Deborah mau menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian. Ayo anak-anak sekalian, mari ambil Alkitabnya. Kita buka Ibrani atau Perjanjian Baru Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 40.
Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 10, tapi kita hanya membaca ayat 1 sampai 3, dilanjutkan dengan ayat 25, ayat 35 sampai dengan ayat 40. Kita membaca. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Kita lanjutkan ayat 35 sampai 40. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak remaja dan anak-anak sekolah minggu yang kekasih, ada sebuah rumah mewah. Rumah itu lengkap dengan perabotnya di dalam. Rumah itu mempunyai lantai atau berlantai 2. Suatu saat, lalu rumah itu dilalap oleh si jago merah atau terbakar. Nah, semua penghuni rumah yang berada di lantai bawah sempat mereka melompat keluar. Dan begitu mereka keluar, api semakin naik, semakin apinya semakin membesar. Nah, bapak itu melihat ke atas ke lantai 2. Ternyata ada satu anaknya yang ada di atas. Dia sudah kebingungan, sudah teriak-teriak, menangis minta tolong. Begitu bapaknya mendengar kalau ada anaknya di atas, lalu bapaknya katakan, "Turun kemari nak, turun kemari." Apa yang anaknya katakan? Anaknya bilang, "Bapak, aku takut." Tapi dengan penuh semangat, bapaknya semakin tegas berkata, "Lompat saja nak kemari, lompat saja kemari. Bapak akan menangkapmu." Nah, apa yang terjadi? Anak itu melompat ke bawah, lalu ditangkap oleh ayahnya dan tidak terjadi apa-apa. Nah, hal itu bisa terjadi oleh karena bapak itu mempunyai iman, mempunyai kepercayaan bahwa ada Tuhan, ada yang maha kuasa,
akan menolong setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, sesuai dengan pembacaan kita tadi, judul bacaan kita tadi yaitu semua karena iman. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 40. Pada zaman dahulu kala Tuhan atau Allah menyatakan kepada nenek moyang kita atau kepada pendahulu kita beribu-ribu tahun yang lampau. Dia menyatakan bahwa akulah Tuhan, akulah Allah, tidak ada Allah selain aku. Aku yang menciptakan alam semesta ini, aku yang berkuasa, tidak ada Allah selain aku. Itu Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada pendahulu kita atau nenek moyang kita, termasuk Abraham. Tapi sebentar anak-anak kita akan telusuri satu persatu. Nah, kita lanjut. Pada akhir sekarang ini atau pada zaman sekarang ini, Allah lagi menyampaikan kepada kita bahwa akulah Tuhan, akulah Allah yang patut dipuji, yang patut disembah, yaitu Yesus Kristus atau juru selamat kita manusia. Tidak ada seorang yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu penyampaian firman Tuhan kepada kita. Nah, anak-anak sekalian, pada ayat pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita selaku orang Kristen yang sudah mengaku atau sudah menjadi anak-anak Tuhan sebagai pengikut Kristus, kita harus percaya, kita harus mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Tuhan Yesus adalah penolong kita. Tuhan Yesus adalah penentu cita-cita kita. Tuhan Yesus adalah pelindung kita. Tuhan Yesus adalah pembawa berkat bagi kita. Dan Tuhan Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Karena itu perlu kita taat, perlu kita setia kepada Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, kita sebagai pengikut Kristus, jangan kita katakan bahwa karena kita sudah pengikut Kristus, lalu sudah tidak ada masalah yang kita hadapi. Tidak. Kita sebagai pengikut Kristus atau pengikut Tuhan, bahwa kita pasti tidak terlepas dari masalah. Pasti kita tidak terlepas dari persoalan. Mungkin di dalam kehidupan kita atau orang tua kita pernah mengalami namanya tekanan, pernah mengalami namanya fitnah, pernah mengalami namanya olokan, diejek, pernah mengalami namanya aniaya. Bukan hanya aniaya kalau dipukul, tetapi kata-kata orang itu termasuk juga menganiaya kita. Dan kita mengalami berbagai macam-macam pencobaan. Nah, anak-anak sekalian, apabila kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita memiliki iman yang teguh, maka kita pasti hidup kudus bersama dengan Tuhan. Kita ada harapan hidup, memperoleh mahkota kemuliaan, hidup kekal,
penuh damai sejahtera, berbahagia bersama Tuhan. Karena itu anak-anak, ada Roh Kudus menolong kita. Jangan kita henti-hentinya untuk kita memohon Roh Kudus, akan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus dapat menuntun kita ke jalan yang lebih baik. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri renungan kita, mari kita telusuri di dalam perjanjian lama dan mungkin di dalam perjanjian baru, orang-orang atau pendahulu kita yang imannya teguh, kokoh, walaupun mendapat bermacam-macam rintangan dan tantangan. Antara lain Habel. Habel itu permohonannya, persembahannya diterima di hadapan Tuhan karena dengan tulus. Yang lain lagi, Abraham dia percaya, dia mengimani bahwa betul-betul Tuhan itu ada. Dan setelah Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari tanah Ur Kasdim, meninggalkan semua hartanya, meninggalkan sanak saudaranya, dan pergi ke suatu tempat yang tidak ditahu di mana dan tempatnya. Tetapi toh Abraham dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong hidupnya, dia pergi untuk dijanjikan di suatu tempat yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Pasti kita sudah tahu semua ya anak-anak. Bahkan Abraham lebih daripada itu. Dia dikaruniai oleh Tuhan seorang anak namanya Ishak. Ishak pun mau dipersembahkan, mau disembelih oleh Abraham. Namun Tuhan mengasihani dan Tuhan sudah mengetahui bahwa betul-betul Abraham dengan tulus dan percaya kepada Tuhan, maka anaknya tidak jadi disembelih tapi diganti dengan hewan yang lain. Ya, yang lain lagi, Nuh. Ibu guru pernah bercerita bahwa Nuh diejek, Nuh diolok, Nuh ditertawai, bahkan dikatakan gila barangkali itu Nuh. Masa musim kemarau begini Nuh kok membuat bahtera? Tapi itu adalah perintah Tuhan. Dan Nuh setia kepadanya. Nah, pada suatu waktu terjadilah air bah datang, Nuh selamat karena imannya teguh, karena kepercayaannya bahwa Tuhan memang itu adalah segala-galanya. Yang lain lagi, Musa, ini semua ya dalam perjanjian lama. Musa yang begitu dibesarkan di sekitar istana Firaun, sudah dididik dengan didikan militer, diberi harta benda yang begitu melimpah ruah. Tapi akhirnya apa yang terjadi bagi Musa? Dia akhirnya keluar meninggalkan Mesir karena Musa melihat bahwa ajaran di Mesir pada saat itu dia percaya kepada Allah atau ilah-ilah lain. Sedangkan Musa percaya bahwa memang Tuhan itu hanya satu yang patut dipuji, patut disembah. Musa keluar dan akhirnya dia kembali melawan Firaun untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir untuk pergi mengembara selama 400 tahun lebih dan nanti akan sampai juga di tanah Kanaan. Yang lain lagi ya, Ayub yang tadinya kaya raya dicobai oleh iblis. Tuhan memberi kesempatan kepada iblis, cobailah hambaku itu. Lalu Ayub dengan semua badannya borok-borok atau penyakit kusta sangat mengerikan, menjijikkan. Harta bendanya dirampas orang, anaknya meninggal dunia. Tetapi apa kata Ayub? Ayub katakan, jangan hanya pada saat aku senang lalu aku mengingat Tuhan, tetapi pada saat aku susah, aku juga mengingat Tuhan, aku juga menyembah Tuhan karena Tuhan segala-galanya. Dia yang memberikan aku, dia pula yang mengambil apa yang ada padaku. Nah, itu Ayub. Nah, kita masuk dalam perjanjian baru. Paulus menjadi saksi Kristus, masuk keluar penjara. Namun Paulus tidak menyerah.
dia tetap tekun, dia tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Petrus, murid Tuhan Yesus, juga masuk penjara, tapi dia tidak pusing. Kita kembali lagi di dalam perjanjian lama. Rahab adalah seorang perempuan sundal, tapi begitu dengan setia menerima para pengintai, makanya dia juga selamat. Henok juga. Henok karena kepercayaannya kepada Tuhan, maka dia diangkat hidup-hidup ke surga, tetapi tidak melalui kematian. Nah, sudah banyak yang saya sampaikan kepada anak-anak sekalian. Kiranya firman Tuhan ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Dengan saya akhiri atau ibu guru akhiri bahwa sebagai anak Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Janganlah iman kita goyah. Hati-hati bergaul dengan anak muda yang lain. Jangan sampai dia menggiring kita ke jalan yang sesat, ya. Jadi mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita meminta Roh Kudus untuk selalu menuntun kita supaya kita berjalan di dalam jalan yang benar. Demikian firman Tuhan. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita akan bersyukur kepada Tuhan dan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian, aku bawa dan berikan persembahan. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi, aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, anak-anak sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di surga, melalui anakmu Yesus Kristus yang Kau utus ke dalam dunia ini sebagai jembatan bagi kami untuk kembali kepada Bapa di surga, maka kami mengerti, kami menghayati bahwa hanya imanlah, hanya kepercayaanlah bagi kami yang bisa menyelamatkan kami pribadi lepas pribadi. Karena itu Bapa di surga, kami mohon tiada henti-hentinya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami sehingga kami selalu sadar untuk kami selalu berbuat yang terbaik bagi Tuhan, dan kami selalu berbuat yang terbaik bagi sesama kami. Bapa di dalam surga, kami juga sudah memberikan persembahan yang asalnya daripada-Mu. Walaupun mungkin sedikit nilainya Tuhan, tetapi kami memberikan dengan ketulusan hati. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan itu supaya dapat berbau harum di hadapan Tuhan. Dan yang masih ada pada anak-anak kami, yang masih ada pada kami, Tuhan kiranya memberkati supaya itu kami pakai di dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami dari pusat sampai kepada pelosok tanah air. Puji syukur Tuhan bahwa oleh pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin dan saat ini telah menyediakan vaksin, suntikan vaksin COVID-19 untuk mencegah korban lebih banyak. Berikan kesehatan, kekuatan kepada Bapak Presiden bersama dengan para menteri dan seluruh jajarannya, sehingga di dalam menangani COVID ini, terutamanya di dalam memberikan vaksin secara gratis kepada seluruh bangsa Indonesia. Dan saat ini kesehatan telah mendapat vaksinasi COVID Tuhan. Kiranya mereka sebagai garda yang terdepan akan mengalami kebahagiaan,
karena sudah diberikan antibody. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami semua yang ada di rumah sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang merangkul mereka, Engkau mengasihi mereka, memeluk mereka setiap saat, memberikan kesabaran kepada mereka Tuhan, untuk tekun, untuk tetap setia berada di rumah dan tetap mengikuti pelajaran secara online. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan buat orang tua kami, keluarga kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, bahwa apapun yang kami alami, apapun yang kami lakukan, sesuai dengan kata firman Tuhan, bahwa bukan hanya pada saat kami bersuka cita, tetapi pada saat kami mengalami siksaan dan macam-macam, kami adalah tetap milik Tuhan. Bapa di dalam surga, ampuni segala salah dan dosa kami, dan dengarkan doa kami ini, dan sempurnakan doa kami yang singkat ini Tuhan. Dan doa ini kami akhiri dengan doa Bapa kami seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita sudah berada di penghujung ibadah. Nah, kita akan mengangkat pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Semuanya bangkit berdiri. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Nah, anak sekolah minggu, ibadah hari Minggu kita selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.